Guru meminta murid pindahan baru, yaitu Mehmet, untuk memilih tempat duduk. Mehmet langsung berjalan ke bangku di belakang seorang gadis pendiam bernama Ratna. Namun saat melewatinya, tali tas Mehmet tersangkut di rambut Ratna. Melihat Ratna tidak bereaksi, Mehmet sempat ingin mengingatkannya. Tak disangka, Ratna justru mengeluarkan gunting dan memotong sehelai rambutnya sendiri tanpa ragu. Sikap tenang namun ekstrem itu langsung membuat Mehmet penasaran. Sebenarnya, ini bukan pertemuan pertama mereka. Ratna dikenal sebagai murid berprestasi, tetapi berasal dari keluarga sederhana. Karena itu, beberapa murid kaya sering mengganggunya. Ratna yang pemalu tidak pernah berani melawan dan hanya memilih diam. Hingga suatu hari, Mehmet tiba-tiba muncul dan mengusir mereka. Itu adalah pertama kalinya Ratna merasakan ada seseorang yang membelanya. Namun karena rasa rendah diri, ia bahkan lupa mengucapkan terima kasih. Mehmet sebenarnya menunggu ucapan terima kasih itu, tetapi sikapnya yang terlalu serius justru membuat Ratna ketakutan. Ia mengira mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Namun tak disangka, Mehmet ternyata adalah murid pindahan baru di kelasnya. Takut kehadirannya hanya akan merepotkan Mehmet, Ratna memilih memotong rambutnya tanpa berpikir panjang. Saat bel sekolah berbunyi, kelompok murid yang sama kembali mengganggu Ratna. Mehmet tak bisa tinggal diam. Ia memperingatkan mereka agar berhenti. Namun seorang gadis kaya yang sombong menolak mundur dan menyuruh teman-temannya memberi pelajaran pada Mehmet. Mereka meremehkan kekuatannya. Tak satu pun mampu mengalahkannya. Jika Ratna tidak segera menghentikan Mehmet, salah satu dari mereka bisa saja terluka parah. Melihat keadaan berbalik, gadis kaya itu pun pergi dengan wajah malu. Sepulang sekolah, Ratna ketakutan akan pembalasan. Di tengah hujan deras, ia memberanikan diri mendatangi rumah Mehmet. Dengan suara gemetar, ia memintanya melindunginya selama 3 bulan saja, karena ia akan segera lulus. Namun Mehmet menganggap Ratna terlalu penakut dan berharap ia belajar melawan sendiri. Saat Ratna terdiam, Mehmet dengan kesal hendak menutup pintu. Dalam keputusasaan, Ratna menahan pintu dengan tangannya hingga terluka. Melihat memar di tangan Ratna, kemarahan Mehmet langsung berubah. Ratna kembali memohon, berjanji akan melakukan apapun asalkan Mehmet mau melindunginya selama 3 bulan. Melihat betapa rapuh dan putus asanya Ratna, Mehmet akhirnya mengalah dan menyetujui permintaannya. Ia pun dengan hati-hati mengobati luka Ratna. Keesokan harinya, Ratna kembali dicegat oleh kelompok yang sama. Namun kali ini, ia mencoba melawan. Ia menggigit tangan salah satu dari mereka dengan sekuat tenaga. Saat yang lain hendak menyerangnya, Mehmet datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Sejak saat itu, Ratna menganggap Mehmet sebagai pahlawannya. Ia berkata bahwa ia sudah belajar melawan, meski masih lemah. Mehmet tidak berkata apa-apa, hanya dengan tenang menyampirkan jaketnya ke Ratna.